Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Ari Kurniawan. Saya dari kelas 2C Perikanan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan di bidang penangkapan ikan. Yang pertama, wilayah Indonesia kan sangat luas nih di bagian perairannya, dan memiliki banyak sumber daya kelautan yang besar, memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung antara lain sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta menjadi salah satu penggerak atau prime mover pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan di laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi atau 75% dari total wilayah Indonesia. Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan illegal fishing. Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia yang dilakukan oleh para nelayan asing dapat dimaknai sebagai tindakan kejahatan lintas negara atau transnational crime. Karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas, para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitas melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Penangkapan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkapan ikan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal atau illegal fishing mengalami peningkatan dalam beberapa tahun, dengan hanya 24 unit kapal pengawas yang dapat dioperasikan. Dengan jumlah hari operasi 100-180 hari per tahun, didukung oleh sarana pemantauan yang hanya berupa vessel monitoring system, serta informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Berhasil ditangkap kapal-kapal pelaku IUU fishing, baik kapal ikan Indonesia, KII, maupun kapal ikan asing atau KIA. Sebagaimana data pada tabel di bawah ini. Berdasarkan data 5 tahun terakhir di atas, terungkap bahwa aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perairan di sekitar Kalimantan Barat menjadi salah satu tempat paling menarik bagi kapal ikan asing untuk melakukan kegiatan illegal fishing. Kegiatan illegal fishing banyak dilakukan di ZI, Laut Cina Selatan, dan juga di sekitar perairan Kalimantan Barat itu sendiri. Kapal ikan asing tersebut umumnya berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan beberapa dari RRC atau Republik Rakyat Cina. 23 kasus pencurian ikan membawa kerugian material yang sangat besar bagi Kalimantan Barat. Dalam satu tahun, daerah ini diprediksi merugi hingga 5 triliun rupiah. Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan pembangunan ekonomi nasional. Namun, karena selama ini Indonesia terlalu fokus pada sumber daya yang ada di darat, maka sumber daya laut yang besar menjadi tersia-siakan. Keadaan inilah yang memberikan peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia, khususnya kekayaan laut hayati, termasuk melalui cara-cara ilegal. Contoh kasus deh, menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kami mengonfirmasi benar adanya penangkapan yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan KKP terhadap 2 kapal ikan asing ilegal asal Vietnam di Laut Natuna Utara pada Kamis tanggal 6 bulan 5 2021. Ini ada modus baru serta menunjukkan bahwa kapal ikan asing ilegal di Laut Natuna Utara benar-benar mengincar semua sumber daya perikanan Indonesia, kata Antam November sebagai Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Ia memastikan bahwa kedua kapal ikan asing ilegal tersebut akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya juga kembali menegaskan tidak akan ada kompromi sama sekali terhadap para penculikan dan perusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.